Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Perkenalkan, saya Dandi Rahadian. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri Campaka. Kali ini saya akan memaparkan laporan mengenai pemecahan masalah dalam proses pembelajaran di SMK Negeri Campaka. Permasalahan yang akan saya bahas yaitu mengenai upaya meningkatkan siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena di samping berfungsi sebagai alat untuk menyatakan pikiran, bahasa sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Pada hakikatnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Untuk itulah pengajaran bahasa bertujuan agar peserta didik dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar, terutama dalam kegiatan proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan penalaran serta kematangan emosional dan sosial. Pengajaran bahasa Indonesia lebih menekankan pada kemampuan menggunakan bahasa tersebut. Walaupun bahasa Indonesia sudah dipelajari sejak sekolah dasar, kenyataan di lapangan banyak peserta didik di sekolah lanjutan, khususnya SMK, yang mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik itu karena faktor lingkungan yang lebih sering menggunakan bahasa daerahnya atau biasa kita sebut bahasa ibu, masih kurangnya kebiasaan membaca sehingga minimnya pengetahuan akan kosakata dalam bahasa Indonesia, sampai dengan belum adanya kesadaran akan manfaat dari belajar bahasa Indonesia. Hal ini juga terjadi di SMK Negeri Campaka, Kabupaten Purwakarta. Di sekolah kami masih cukup banyak peserta didik yang menemui kesulitan dalam berkomunikasi atau berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Kesulitan tersebut mengakibatkan peserta didik enggan atau malas mengikuti pembelajaran. Hal ini menyebabkan motivasi dan semangat belajar peserta didik cukup rendah. Berdasarkan hal tersebut, kita akan tentukan akar permasalahannya. Yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana menumbuhkan minat belajar bahasa Indonesia. Alternatif solusinya antara lain, yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkomunikasi secara kreatif dalam suasana interaktif. Hasil pemecahan masalahnya, yang pertama, untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, guru menggunakan metode belajar yang bervariasi. Di antaranya, guru bisa menggunakan ice breaking di awal pembelajaran, serta fun game pada saat proses pembelajaran yang akan meningkatkan antusiasme peserta didik untuk belajar. Yang kedua, menggunakan metode belajar yang kontekstual dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa bisa mengetahui secara nyata manfaat dari pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, memberikan reward kepada peserta didik supaya termotivasi dan semangat untuk belajar dan kompetitif, membiasakan diri bersaing secara sehat dengan orang lain. Dan yang keempat, motivasi merupakan aspek penting dalam pembelajaran karena dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Salah satu contohnya, kita bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi sekolah-sekolah di pedalaman yang belum baik dari segi fasilitas, sarana prasarana belajar, maupun akses jalan ke sekolah yang sulit. Dengan melihat fenomena tersebut akan menciptakan rasa syukur dan minat siswa dalam belajar akan meningkat. Untuk sumber rujukan yang saya ambil dari beberapa sumber, yakni dari artikel berjudul Meningkatkan Minat Berbahasa Indonesia dari situs dunia PGMI, dan artikel berjudul Mengajar Efektif dalam Proses Pembelajaran dari situs Kompasiana yang akan saya cantumkan di link di deskripsi video ini. Demikian laporan saya sampaikan mengenai upaya meningkatkan minat siswa dalam belajar bahasa Indonesia di SMK Negeri Campaka. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan like jika Anda menyukai video ini dan share ke sosial media kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Saya minta maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian laporan ini, dan jika ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi, silakan komen di kolom komentar di bawah. Saya Dandi Rahadian pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.